Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dan penggunaan dana BOS tahun 2023. Nah, di sini kita akan melihat lebih lanjut untuk syarat pembayaran gaji honorer di tahun 2023 yang bersumber dari dana BOS ya. Yang mana di sini nanti akan ada perubahan. Kalau misalkan tahun sebelumnya itu pencairannya itu menjadi 3 tahap, untuk tahun ini hanya 2 tahap saja ya. Nah, kira-kira bagaimanakah aturan terbaru untuk pembayaran yaitu gaji guru honorer dan juga pembayaran gaji tenaga kependidikan honorer? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Ya, mana di sini untuk aturan terbaru Juknis BOS tahun 2023 inilah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau yang disingkat menjadi BOSP ya teman. Nah, selanjutnya di sini dengan adanya peraturan Permendikbudristek terbaru tentang Juknis BOS ini, maka di sini kalau misalkan kita melihat di bagian bab yang ke-9, yaitu di bagian ketentuan penutup, yaitu terdapat pada pasal 67, yaitu pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka Permendikbudristek sebelumnya tahun 2022 tentang Juknis BOS sebelumnya ini dianggap sudah tidak berlaku lagi ya, dikarenakan saat ini sudah mengacu pada Permendikbud yang terbaru. Nah, selanjutnya di sini kita cek untuk aturan terbaru Juknis BOS tahun 2023 itu seperti apa. Di sini kita mulai dari perubahannya ya, perubahan terkait tentang mekanisme penyaluran. Nah, tentunya di tahun 2023 ini berbeda untuk mekanisme penyalurannya dari tahun 2022 kemarin. Ya, mulai di sini dari dana BOS reguler dilakukan secara langsung ya, dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Nah, kalau tahun sebelumnya ini adalah dilakukan 3 tahap untuk pencairannya, yang terdiri dari tahap 1 itu sebesar 30%. Inilah paling cepat dilaksanakan di bulan Januari ya untuk penyalurannya. Kemudian tahap 2 itu adalah 40%, yaitu di bulan April paling cepat. Kemudian tahap 3 ini adalah 30%, paling cepat pada bulan September. Nah, mulai tahun 2023 ini untuk mekanisme pencairannya itu tidak lagi dengan 3 tahap, namun dengan 2 tahap ya. Yang mana untuk persentasenya untuk tahap 1 itu adalah nanti 50% ya, separuhnya dari total siswa yang dimiliki. Nah, dari total dana yang dimiliki nanti 50% dicairkan di tahap 1, yang mana di sini untuk paling cepatnya itu adalah di bulan Januari. Kemudian untuk tahap 2 itu adalah sebesar 50%, paling cepat nanti disalurkan pada bulan Juli teman-teman. Inilah terkait tentang mekanisme pencairannya untuk yang tahun 2022 berbeda dengan tahun 2023 ini. Nah, berikutnya di sini terkait tentang pengelolaan, ini sama halnya dengan di tahun kemarin kalau misalkan kita cermati, yaitu untuk pengelolaan dana BOS itu dilakukan dengan prinsip yaitu fleksibel, kemudian efektif, kemudian efisien, kemudian akuntabel dan juga transparan. Mulai dari penerimaan, penganggaran, kemudian sampai dengan pelaporan, itu semua dipertanggungjawabkan ya dengan menggunakan prinsip-prinsip ini. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan penggunaan. Untuk penggunaan ini kita lihat di bagian yang BOS reguler dan juga kesetaraan reguler yang menggunakan 12 komponen ya, 12 komponen penggunaan. Di sini juga ada yaitu untuk pembayaran honor teman, di bagian yang ke-12 pembayaran honor. Nah, pembayaran honor ini digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik dan atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Artinya di sini dipersilahkan untuk kembali yaitu membayarkan honor ya, honor yang diberikan setiap bulan atas jasa para guru honorer ataupun juga tenaga kependidikan honor. Nah, ini artinya untuk di tahun ini juga masih dialokasikan untuk gaji guru honorer maupun juga tendik honorer.
Nah, sekarang coba kita buka terkait tentang syarat untuk pembayaran honor pada guru honorer maupun juga tenaga kependidikan honorer, teman-teman. Ya benar, untuk peraturan terbaru ini merupakan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Oke, di sini kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah dari untuk di PAUD ya, PAUD, TK dan lain sebagainya. Ya benar, di sini kita lihat dari bab yang kelima. Nah, bab yang kelima itu adalah tentunya tentang penggunaan dana ya, penggunaan dana. Kemudian di sini untuk bagian ke-1-nya umum, satuan pendidikan penerima dana BUSP dapat langsung menggunakan dana setelah dana yang disalurkan masuk rekening di satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu untuk komponen penggunaan dana BOS PAUD ya. Nah, dana BOS PAUD digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan dana BOP PAUD ya. Ya benar, di sini untuk komponennya itu terdiri dari dua, ada yang reguler, ada juga yang kinerja. Nah, selanjutnya di sini di bagian pasal yang ke-36, maka di sini untuk komponen penggunaan dana BOP PAUD reguler ini adalah yang pertama ada PPDB, kemudian untuk pengembangan kepustakaan atau layanan pojok baca, pelaksanaan kegiatan belajaran bermain. Kemudian di bagian yang terakhir nih teman-teman, yang menjadi pokok pembahasan kita, ini adalah dapat digunakan untuk pembayaran honor ya. Nah, untuk pembayaran honor tentunya di sini juga dialokasikan untuk pembayaran honor yaitu guru-guru atau tendik yang mengajar pada PAUD. Nah, selanjutnya di sini untuk syaratnya. Nah, untuk syarat kita bisa mendapatkan bayaran ini. Nah, pembayaran honor sebagaimana dimaksud tersebut pada 1J merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, ini adalah tercatat pada aplikasi Dapodik ya. Jadi untuk bisa dibayar dengan menggunakan dana BOP PAUD, maka tendik maupun guru PAUD ini adalah harus tercatat pada aplikasi Dapodik. Yang kedua, ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan ya. Kemudian aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD. Kemudian belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Artinya di sini untuk PAUD ini ada 4 persyaratan, yang mana di sini adalah nantinya akan dilampirkan sebagai SPJ ya, sebagai lampiran SPJ untuk pertanggungjawaban dari penggunaan dana BOS PAUD untuk mata anggaran yaitu pembayaran honor, baik itu gaji guru maupun juga tenaga kependidikan ya yang non ASN. Nah, kemudian di sini terkait tentang bagian ketiga ya, untuk komponen penggunaan dana BOS ini adalah untuk yang dana BOS itu untuk yang SD, SMP dan seterusnya ya, SD, SMP, kemudian SMA, SMK. Maka di sini dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS-nya. Nah, untuk komponennya itu yang sudah kita bahas tadi. Kemudian di sini juga sama, ada BOS reguler, ada juga BOS kinerja ya. Nah, di sini di bagian pasal yang ke-39 teman-teman. Di pasal yang ke-39 ini adalah komponen penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf A. Ini adalah untuk PPDB, kemudian pengembangan perpustakaan, kemudian untuk ekskul pembelajaran, kemudian pelaksanaan administrasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di bagian L-nya ini juga dialokasikan untuk pembayaran honor. Untuk pembayaran honor inilah juga diberikan untuk yang BOS ya, yaitu untuk SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang persyaratannya. Pembayaran honor dimaksud dalam pasal 39 huruf L itu digunakan paling banyak ya, maksimal ini adalah 50%. Maksimal 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima. Nah, terkait tentang pembayaran untuk gaji guru honor maupun juga tendik honor itu kira-kira berapa nominalnya? Tentunya itu sesuai dengan kebijakan satuan pendidikan masing-masing ya, sesuai dengan sekolah masing-masing untuk kebijakan terkait tentang berapa besaran honor yang diberikan. Kemudian pembayaran honor sebagaimana dimaksud itu diberikan kepada guru dan atau tenaga kependidikan. Jadi guru honorer maupun juga tendik honorer ini juga diberikan gaji dari dana BOS. Kemudian di sini untuk syaratnya, syarat mendapatkan gaji dari dana BOS. Yang pertama ini adalah berstatus bukan ASN ya, artinya teman-teman harus belum
belum sebagai PNS, belum sebagai P3K. Ini masih berstatus honor nih, yang pertama syaratnya. Yang kedua, harus tercatat di Dapodik ya, harus tercatat di Dapodik. Kemudian yang ketiga, harus memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan atau memiliki NUPTK ya. Yang keempat, ini belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Artinya teman-teman bisa mendapatkan dana BOS ini dari teknik maupun guru honorer harus belum. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang untuk khusus di tenaga kependidikan ya. Tenaga kependidikan di sini di bagian keempat, ini tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor ini sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua, ini harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah juga berstatus bukan ASN, bukan P3K, bukan PNS. Kemudian ditugaskan oleh kepala sekolah atau penyelenggara satuan pendidikan, dibuktikan dengan adanya surat penugasan ataupun juga surat keputusan. Nah, terkait tentang hal ini tentunya adalah juga sama dengan sebelumnya, yaitu untuk ketentuan penggunaan dana pembayaran honor inilah paling banyak 50% ya teman-teman, baik negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud pada 44 ini. Nah, namun untuk ketentuan penggunaan besarnya itu berapa pembayaran honor ini, tentunya itu setiap sekolah itu memiliki kebijakan masing-masing ya. Makanya di sini persyaratannya adalah memiliki NUPTK, kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi dan lain sebagainya. Kemudian untuk lampiran pertanggungjawaban itu biasanya adalah SK pengangkatan, kemudian SK penugasan, kemudian juga daftar penerimaan serta akuntansi ya. Oke, demikian sobat-sobatnya informasi terbaru tentang persyaratan teman-teman guru honorer maupun juga teknik honorer supaya bisa mendapatkan gaji dari dana BOS tahun 2023. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.